Halo teman-teman, aku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan integrasi nasional. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk sama teman-teman aku. Muhammad Syahid Farid, Nabil, Muhammad Fahri Ramadan, Aisyah Kartikasari, Uswatun Hasanah, dan terakhir ada aku selaku moderator kalian. Oke, ayo kita mulai. Apa itu integrasi nasional? Yuk kita cari tahu. Oke, kita simak penjelasannya ya. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalian tahu nggak sih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis loh. Politis dan antropologis itu apa sih? Oke, aku jelasin ya. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat integrasi. Pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Keempat, semua warga mengimplementasi nilai dan norma yang sudah disepakati. Syarat terakhir, semua warga harus meminimalisasi konflik. Sekarang kita pindah ke faktor pendukung. Pertama, rasa senasib seperjuangan. Kedua, pengalaman ideologi nasional. Ketiga, keinginan untuk bersatu. Keempat, antisipasi ancaman dari luar. Kelima, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Dan faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kedua, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Yang keempat, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Materi yang terakhir yaitu ancaman dan tantangan integrasi. Yang pertama, gerakan separatisme, contohnya organisasi Papua yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Kedua, spionase atau mata-mata. Ketiga, berita hoaks. Keempat, terorisme. Kelima, peredaran narkoba. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.